Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Semeru Farulazi Avianto, NRP 09200439, dan teman saya Anugrah Kagusti Yaudriatmaja, NRP 09200447. Kali ini kami akan membuat sebuah proyek dengan spesifikasi minimum 2 buah sensor dan 2 buah aktuator. Dan judul proyek kami kali ini adalah Auto Greenhouse berbasis IoT, yang memiliki spesifikasi 3 buah sensor dan 2 buah aktuator. Ya, untuk sensornya kami menggunakan 3 buah sensor. Yang pertama ialah sensor DHT11, yaitu sensor suhu dan juga kelembapan. Dan yang kedua adalah sensor DS18B20, yaitu sensor suhu khusus untuk waterproof, yaitu biasa digunakan dengan air, serta sensor LDR yang digunakan untuk mendeteksi cahaya. Untuk greenhouse pada proyek kami ini, sistem penanamannya menggunakan konsep hidroponik. Secara umum, auto greenhouse memiliki cara kerja. Yang pertama, melakukan monitoring suhu dan kelembapan dengan aplikasi Blink. Yang kedua, mengatur siklus perputaran air dan penerangan secara otomatis. Dalam proyek kali ini, kami melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, jadi yang pertama, kita download aplikasi Blink-nya terlebih dahulu. Karena saya sudah mendownloadnya, jadi kita langsung buka saja. Nah, jadi tampilan pertama nanti kita akan buat akun terlebih dahulu. Setelah kita buat akun, kita ke new project. Kita kasih nama projectnya was gitu aja. Lalu kita pilih device. Karena hardware-nya saya menggunakan node MCU, jadi kita pilih yang node MCU. Untuk connection type-nya WiFi. Untuk tema kita bisa ganti terang atau gelap. Setelah masuk, kita langsung menambahkan device. Karena saya hanya menggunakan KUG, jadi kita keluarkan sebanyak 4. Pada gauge yang pertama kita beri nama suhu udara. Maksimumnya kita atur menjadi 100 saja. Lalu pinnya kita ubah menjadi virtual V5. Untuk labelnya kita pakai derajat Celcius. Reading rate-nya diganti 1 detik. Untuk warna kita bisa ubah sesuai keinginan, saya ganti merah saja. Hal yang gauge kedua, kita beri nama kelembapan udara. Untuk pinnya sama virtual yang V6. Maksimumnya kita ubah juga jadi 100. Untuk labelnya kita pakai persen saja. Warnanya akan saya ubah menjadi biru biar berbeda. Untuk yang ketiga kita ganti suhu air. Pinnya seperti yang tadi. Temperaturnya sama seperti suhu udara yang tadi. Kita gunakan derajat Celcius. Warnanya saya ganti kuning saja.
Yang keempat, kita ganti menjadi cahaya. P-nya diubah seperti tadi. Maksimalnya tetap 1023 saja dan labelnya kita pakai satuan cahaya. Oke. Warnanya tetap jangan lupa belum ganti refresh rate-nya. Untuk refresh rate kita ganti 1 detik saja biar datanya membaca dengan cepat. Oke, kalau sudah semua kita simpan dan kita bisa mengirim email atau mengcopy tokennya untuk digunakan di Arduino nanti. Selanjutnya kita lakukan sebuah pemrograman di mana saat ini saya menggunakan software Arduino IDE sebagai compilernya. Untuk saat ini saya telah melakukan programan. Nah, sudah dapat dilihat bahwa berikut adalah program yang telah saya buat. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari programnya. Yang pertama di sini terdapat library, di mana digunakan untuk memanggil library. Kita cukup melakukan include nama library-nya. Nah, misalnya ada library spi.h. Nah, di sini juga ada library untuk Blink-nya yang menggunakan ESP8266 dan sensor DHT, ada version DH dan juga dial temperatur. Setelah itu kita juga melakukan deklarasi pin mana saja yang kita gunakan. Nah, di sini saya mendeklarasikan untuk pin D4 saya gunakan untuk one wire bus, yaitu sensor DS18B20 dan juga A0 sebagai masukan untuk sensor LDR dan juga D8 untuk output motor dan D7 untuk lampu. Nah, setelah itu kita lakukan pembuatan variabel. Pada variabel pertama kita menggunakan one wire, digunakan untuk membuat variabel berdasarkan pin yang telah dijadikan. Nah, pin manakah yang telah dijadikan? Yang dimaksud adalah D4 sebagai pin yang digunakan sebagai pin one wire bus. Nah, setelah itu kita membuat variabel dial temperatur yang berfungsi untuk membuat variabel sebagai penyimpan hasil pengukuran pada sensor. Nah, untuk variabelnya kita menggunakan float yang bernama suhu DS18B20. Nah, setelah itu kita masukkan token yang telah kita dapat melalui email setelah membuat tampilan pada aplikasi Blink. Nah, berikut adalah token saya. Kita cukup memasukkan token pada bagian di sini yang sudah tersedia melalui program example-nya yang sudah ada. Kita tinggal memasukkan saja, lalu kita masukkan pin-nya. Nah, agar ESP kita tersambung dengan internet atau wifi atau jaringan, kita dapat menyambungkan ESP kita ke wifi rumah ataupun tethering HP. Nah, di sini saya menggunakan wifi rumah yang bernama Yahya Rumah, yaitu wifi di rumah saya, dan juga passwordnya agar bisa tersambung dengan wifi-nya. Nah, setelah itu tak lupa kita juga melakukan identifikasi atau pendeklarasian pin untuk sensor DHT-nya, yaitu pada D3 dengan tipe DHT11. Nah, setelah itu kita masuk ke file sensor, di mana pada file sensor ini digunakan untuk menampilkan pengukuran sensor ke aplikasi Virtual Blink.
Nah, di sini adalah permintaan untuk konversi suhunya pada sensor DHT11 dan juga di sini untuk request suhunya untuk sensor DS18B20 yang lalu dikonversikan menjadi suhu maupun persentase kelembapan. Di sini ada persentase kelembapan untuk sensor DHT11-nya dan juga temperatur untuk sensornya, dan juga di sini juga terdapat sebuah pengukuran cahayanya juga pada sensor LDR. Nah, di sini masuk ke sebuah percabangan bahwa if jika isnen H, maksudnya isnen yaitu jika tidak ada masukan dari variabel H, T, suhu DS18B20 dan C, maka serial pin akan menampilkan gagal membaca sensor alias sensor belum terhubung ataupun mengalami kerusakan, sehingga ESP tidak melakukan pengiriman data ke aplikasi virtual blink. Nah, jika semua sensor dapat bekerja dengan baik, maka blink akan mengirimkan ESP akan mengirimkan data ke virtual blink atau aplikasi blink melalui virtual pin. Nah, di sini saya menggunakan 4 buah virtual pin. Yang pertama adalah V5, digunakan untuk pengiriman dan menampilkan data suhu sensor DHT11, dan juga V6 untuk menampilkan dan mengirim data data kelembapan DHT11, serta V7 untuk data suhu pada sensor DS18B20 dan V8 untuk intensitas cahayanya. Nah, setelah void sensor, lalu lanjut ke void relay, di mana void relay di sini dikhususkan untuk menyalakan dan mematikan output yang berupa relay yang dihubungkan ke beban. Nah, patut kita ingat bahwa sistem hidroponik memiliki standar, yaitu suhu air tidak boleh lebih dari 25 derajat Celcius dan kurang dari 21 derajat Celcius agar tanaman dapat tumbuh dengan baik dan tidak layu ataupun mengalami kebekuan atau pengerasan yang dapat menghambat pertumbuhannya. Nah, di sini saya membuat program jika suhu DS18B20 lebih dari 25 derajat Celcius, maka motor akan menyala, yaitu low, karena kita menggunakan output low pada relay. Jadi relay yang output low itu memiliki cara kerja, jika ia diberi tegangan maka dia akan off, namun jika dia diberi ground atau netral maka dia akan menyala. Nah, jadi untuk menyalakannya kita beli output low, itu low. Nah, setelah itu jika suhu DS18B20 kurang dari atau sama dengan 21 derajat, maka motor atau pompa air untuk menjaga siklus air pada sistem hidroponik akan mati, sehingga suhu tidak terlalu turun secara drastis. Nah, selanjutnya untuk cahaya, intensitas cahaya digunakan untuk mematikan dan menyalakan lampu. Jika intensitas cahayanya dinyatakan tinggi, yaitu lebih dari 300, maka lampu akan mati, dan kurang dari 200 atau diidentifikasikan sebagai gelap, maka lampu akan menyala. Nah, setelah itu kita masuk ke void setup, dimana digunakan untuk melakukan setup, yaitu pertama kita masukkan serial begin untuk dapat menghubungkan ESP dengan serial monitor maupun serial dengan aplikasi blink.
Sini juga terdapat penggabungannya, yaitu menggunakan blink.gain. Setelah melakukan deklarasi serial, selanjutnya kita lakukan deklarasi pin, yaitu menggunakan pin mode bahwa motor atau pin D8 merupakan output dan memiliki kondisi awal yaitu high atau mati. Dan yang kedua, menggunakan pin mode lampu pada D7 juga mengidentifikasikan bahwa dia adalah dia adalah output dengan kondisi awal yaitu high atau mati. Lalu DHT behind untuk menggunakan serial dengan sensor DHT-nya, dan timer set interval sensor yaitu lama waktu interval pengiriman data sensor ke aplikasi Blink selama 1 detik. Nah, pada void loop kita hanya cukup melakukan pemanggilan program saja karena kita sudah melakukan pembukaan di bagian atasnya. Nah, untuk menyalakan atau mematikan output kita hanya cukup melakukan pemanggilan pada void relay, dimana kita cukup melakukan pemanggilan dengan cara relay, kurung tutup dan kurung buka dan titik koma, maka program akan lari langsung ke void relay. Begitu juga dengan blink.run, maka dia akan menjalankan pemrograman yang berhubungan dengan aplikasi Blink, mulai dari pengiriman suhu dan sebagainya. Dan timer run digunakan untuk melakukan interval waktu antara pengiriman data antara ESP dengan aplikasi Blink. Jadi inilah penjelasan saya tentang proses pemrograman dengan menggunakan software Arduino IDE, pemrograman auto greenhouse berbasis IoT. Untuk komponen yang akan saya gunakan, yang pertama ada node MCU, digunakan sebagai controller rangkaian. Yang kedua ada sensor suhu tahan air DS18B20. Yang ketiga, sensor suhu dan kelembapan DHT11. Yang keempat ada sensor LDR yang sudah saya modifikasi. Yang kelima ada resistor 4K7. Yang keenam, relay modul 4 channel. Yang ketujuh ada breadboard. Terus yang terakhir kabel jumper. Ya, kita telah sampai pada proses perakitan. Yang pertama kita siapkan adalah breadboard. Setelah itu kita tancapkan node MCU pada breadboard. Nah, sudah tertancap. Selanjutnya kita pasang sensor DHT. Nah, terlebih dahulu kita pasang pin sumbernya terlebih dahulu sebelum kita melakukan proses selanjutnya. Nah, di sini sudah saya lengkapi dengan kabel jumper. Kita pasang terlebih dahulu. Seperti ini. Setelah itu kita pasang sensor LDR. Di sini saya juga sudah lengkap dengan kabel jumper.
kita pasang dayanya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita pasang sensor DS 1820. Nah, ini dia sensornya. Nah, di sini terdapat 3 kabel. Yang pertama kabel merah, itu pada plus, kabel hitam ada ground atau minus. Nah, sama seperti sensor yang sebelumnya, kita hanya pasang pada pin dayanya terlebih dahulu. Lalu kita pasang, di sini terdapat driver relay 4 channel. Kita pasang pin dayanya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita sambungkan sensor PHT pada pin datanya. Ini dia pin data. Saya gunakan kabel jumper warna orange ke pin D3. D3. Setelah itu sensor LDR pada ini saya menggunakan kabel jumper warna putih ke sisi pin A0 karena LDR menggunakan pembacaan analog. Nah, setelah itu untuk sensor DS18B20 kita memerlukan komponen tambahan sebelum kita pasang ke mode MCU, yaitu sebuah resistor 4K7 ohm. Nah, kita pasang terlebih dahulu. Nah, lalu kita masukkan pin data dari sensor DS18B20 secara paralel dengan resistor. Nah, untuk resistornya kita beri sumber sebesar 5 volt. Seperti ini, jadi 5 volt masuk ke breadboard, lalu masuk ke resistor, langsung ke pin data dari sensor. Nah, selanjutnya kita pasang satu lagi kabel jumper dari secara paralel dengan pin data, lalu kita sambungkan ke pin node MCU, yaitu pin D4. Nah, setelah itu kita sambung ke driver relay-nya atau bagian outputnya. Nah, di sini
kita memiliki dua output, yaitu yang pertama motor dan juga lampu. Untuk motor, kita menggunakan channel 1 pada relay. Ya, di sini saya gunakan kabel hijau. Kita sambungkan ke mode MCU pada pin D8. Dan untuk output yang kedua, yaitu kita gunakan lampu. Untuk relaynya kita gunakan channel 2 dan kita sambungkan ke pin D7. Nah, tak lupa pula kita sambungkan dayanya untuk menyuplai semua rangkaian di sini. Kita ambil dari node MCU-nya saja. Nah, kita gunakan kabel jumper. Di sini saya ambilkan melalui pin V-in karena pin V-in dapat mengeluarkan tegangan sebesar 5 volt. Dan untuk groundnya saya ambilkan dari pin ground dari node MCU. Berikut ialah hasil dari perakitan kali ini dari node MCU sampai ke relay sebagai outputnya. Ya, setelah kami melakukan perangkaian, selanjutnya kami melakukan sebuah percobaan. Nah, di sini saya sudah menghubungkan relay dengan output yang berupa fan yang diperumpamakan sebagai pompa air, lalu dengan bohlam. Nah, serta juga aplikasi Bailink yang sudah kita hubungkan dengan ESP nya. Dan segelas air dingin sebagai penurun suhu, sebuah korek sebagai penaik suhu. Nah, yang pertama kita lakukan uji coba, di mana jika suhu air pada sensor DS18B20 berada di atas 25 derajat Celcius, maka fan atau pompa air, yang sebenarnya adalah pompa air, akan menyala. Nah, untuk suhunya kita dapat lihat di softwarenya atau di aplikasi Bailink. Di sini tertera 25,6 derajat Celcius. Dan jika suhu sekian, maka benar fan atau pompa air menyala. Nah, jika suhu air pada sensor DS18B20 berada di bawah 21 derajat Celcius, maka fan atau pompa air akan mati. Kita coba dengan air dingin, kita masukkan sensornya. Nah, pada aplikasi mengalami penurunan suhu. Ini suhu sudah dari 18 derajat Celcius, 17, terus turun. Nah, karena suhu berada di bawah 21 derajat Celcius, maka fan atau pompa air akan mati. Nah, selanjutnya kita uji coba bohlam, mana jika sensor LDR memiliki keadaan terang, maka bohlam akan mati. Nah, untuk mengaturnya kita umpamakan sebagai jika kondisi gelap, nah, maka bohlam akan menyala. Nah,
6 juga sudah menyala. Karena mendeteksi terang maka belum akan mati. Kita tutup sensornya, maka dia akan deteksi gelap dan dia akan menyala lampunya. Setelah dia mendeteksi terang lagi, maka dia mati kembali. Nah, setelah itu kita juga dapat melakukan monitoring suhu udara di sekitar greenhouse dengan menggunakan sensor DHT11. Di sini terdapat sebuah sensor DHT11 yang sudah terhubung dengan aplikasi Beeling. Di sini tertera bahwa suhu saat ini sebesar 29 derajat Celcius serta kelembapan 92%. Nah, kita coba dengan menggunakan korek. Apakah akan mengalami kenaikan suhu pada sistem monitornya? Ya, monitoring mengalami kenaikan suhu yang awalnya 29 derajat sekarang jadi 35 derajat. Naik lagi sampai 20 derajat, 37, 39, 40, sampai 42 derajat Celcius. Terus naik sampai 40 derajat. Berarti dan juga kelembapan akan mengalami penurunan karena kenaikan suhunya. Suhu saat ini sebesar 46 derajat Celcius. Kelemahan akan turun karena sensor sudah tidak dikenai pemanasan oleh korek api. Sekian, berikut adalah hasil percobaan kami. Ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pompa air atau fan akan menyala jika suhu air di atas 25 derajat Celcius dan akan mati kembali jika suhu sudah berada di bawah 20 derajat Celcius, serta lampu akan menyala jika sensor LDR mendeteksi bahwa kondisi tersebut gelap dan akan mati kembali jika LDR sudah mendeteksi bahwa kondisi tersebut sudah terang, serta melakukan monitoring suhu dan kelembapan melalui aplikasi Beeling dengan sensor DHT11. Jadi begitulah proses pengerjaan proyek kami hingga tahap uji coba. Sekian dari kami. Jika ada salah kata atau perbuatan dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.